ada gium kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, selalu akan meninggalkan jejak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan bagi seluruh peserta hari ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Wabil khusus untuk Profesor Amin Rais, Pak Abdullah Yamahua, Pak Marwan, dan kawan-kawan di TP3. Saya ada 3 poin karena sudah banyak ya. Tentu saja karena saya dosen ilmu politik, saya berangkat dari perspektif ilmu, tentu saja ilmu politik. Sebetulnya pembunuhan 6 pengawal HRS ini tidak berdiri sendiri. Dia bagian dari jadi kontestasi kekuatan politik yang menganggap sebetulnya penguntitan HRS dan berakibat kemudian pembunuhan itu. Jadi tidak bisa dipisahkan dari kasus bagaimana sebetulnya ya sebagai oposisi walaupun bukan di DPR, bukan partai politik, tapi hadirnya HRS menjadi kekuatan pengimbang atau kekuatan baru di dalam konteks kepolitikan di Indonesia menuju 2024. Nah ini jadi menjadi masalah di dalam konteks itu. Sehingga akhirnya terjadi unlawful killing yang ada. Nah buku ini luar biasa ya, jadi dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kronologi peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS, bab 3 profil korban 6 pengawal, bayangkan ibu-ibunya. Tadi Pak Abdullah Yamahua bicara tentang bagaimana ibu-ibu yang melahirkan, yang menjadi yang tergantung kepada anak-anak. Ini anak-anak. Aduh, usia 20 tahun sampai 33, yang paling tua itu 33. Ini semuanya masih anak-anak, calon-calon pemimpin bangsa di dalam konteks itu. Kemudian bab berikutnya notasi laporan Komnas HAM ini menarik karena dia sebagai lembaga auxiliary institution di dalam demokrasi yang waktu hadirnya HAM itu karena banyak ketidakadilan dan kita waktu itu Komnas HAM itu kita mengharapkan Komnas HAM itu berbicara lebih gitu, jadi harus ada posisinya di mana kayak gitu. Jadi tidak hanya menjadi instrumen dari kekuasaan, ya melegitimasi kekuasaan yang ada. Dan terakhir analisis pendapat hukum, tapi yang luar biasa dalam buku ini ada lampiran dan catatan. Kalau tadi kalau di era dulu ya, misalnya ini dokumen politik penting, dulu mungkin kita menunggu 30 tahun baru kemudian terbuka, tapi alhamdulillah Masya Allah ini teman-teman di TP3 ini luar biasa mengumpulkan data-data yang ada. Jadi era ini, dan ibu-ibu yang kehilangan mudah-mudahan dikuatkan gitu ya. Kalau kita melihat sehari-hari seperti ibu-ibu di Palestina sana yang setiap hari anaknya ditembak oleh rezim Zionis Israel dan sebagainya seperti itu. Dari perspektif buku ini, buku ilmiah ya, artinya apa? Indikatornya ada tesisnya di situ ya, ada isunya, ada pertanyaannya, yaitu bagaimana kemudian isu itu dibangun dengan argumen, dibangun dengan data dan bukti, syarat dengan data. Sebetulnya ini bisa menjadi beberapa tesis itu, nggak cuma satu ya, jadi bisa menjadi beberapa tesis mahasiswa ilmu politik kayak gitu, atau ilmu hukum di dalam konteks ini. Dan kemudian kesimpulan dan referensi. Jelas ini tidak ngarang, tadi Pak Abdullah Yamahua bicara melakukan wawancara langsung dari keluarga-keluarga korban ya, kemudian dari media dan ibunya tentu saja ya, dengan metode ini langsung
ke lapangan, multi-level analysis. Saya nggak tahu Prof. Amin Rais ya, kalau tadi dikatakan, kalau kemudian buku ini mengatakan ada petunjuk kuat sistematis, ya karena aparatus negara, yang tadi dikatakan memang bicara sendiri, aparatnya mengatakan itu ada aparat kayak gitu ya. Jadi ini Masya Allah itu sebetulnya malaikat yang mengirimkan kayak gitu ya, supaya ngomongnya itu akhirnya ketahuan sendiri kayak gitu. Katanya terjadi saling tembak atau baku tembak atau apapun itu. Tapi kalau petunjuk kuat, sistematis, itu tentu saja dia aktor dan lembaga. Jadi tidak hanya cuma aktornya saja, tapi juga lembaganya terlibat. Cuma persoalannya lembaga ini tentu saja diatur atau oleh siapa. Nah ini yang sebetulnya nanti masih harus terus-menerus dipertanyakan atau diuji terus-menerus siapa sebetulnya. Karena beberapa hal ya, jadi mulai dari adanya Land Cruiser hitam yang sebetulnya siapa yang dilindungi. Ya, ini jadi masih banyak beberapa hal yang terus-menerus ini. Tapi yang luar biasa di sini gambar-gambar ya, gambar-gambar sendiri saya nggak tahan ngelihat bagaimana foto apa saja ya di otopsi penembakan ya, yang 2 gunshot, 3 gunshot, 4 gunshot, dan kemudian bagaimana argumen tentang membela diri gitu ya, gambarnya juga dibuatkan. Jadi skema sketsa gambar ini memperkuat sekali yang disebut data dan bukti dari apa tesis yang dikemukakan oleh teman-teman dari TP3. Peran aparatus sendiri sejauh mana bisa dipisahkan Polri, TNI, BIN kayak gitu ya. Apakah aktornya saja, apakah ini, dan untuk apa? Nah ini sebetulnya kenapa kajian ilmu politik menjadi sangat penting, karena tidak bisa dipisahkan dari menuju 2024 sebetulnya. Jadi interlocking to maintain the power 2024. Ya. Sementara Komnas HAM itu pelaporan, kalau pelaporan memang ke presiden. Cuma persoalannya ini by order atau memiliki kemandirian. Karena kalau dia penyelidikan, maka dikirimkannya penyelidikannya ke Jaksa Agung. Jadi di proses berikutnya. Saya nggak tahu nih, pada akhirnya posisi Komnas HAM terakhir seperti apa. Apalagi nanti kalau buku ini diserahkan juga kepada Komnas HAM untuk lebih lanjut ditindaklanjuti, menurut saya menjadi sangat baik. Apakah kita dengan pendekatan hukum, ataukah kita dengan pendekatan, kalau tadi saya baca, saya ngikutin chatting di sini sudah pada nggak tahan ya sepertinya. Ya, regulasi lengkap. Jadi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang belajar di situ, semua aturan-aturan luar biasa nih Pak Marwan, luar biasa. Ya, persoalannya dalam konteks politik hari ini, kalau kita bicara radikal, kita bicara teroris, banyak dari mereka yang disebut terorisnya itu dibunuh. Jadi narasi dari persoalan menjadi didominasi oleh aparat, misalnya seperti itu. Nah, buku ini menjadi counter narasi. Jadi kalau kemudian hanya narasi tunggal aparatus negara, nah buku ini menjadi counter narasi. Nah, ini sangat penting sekali untuk diperdebatkan di dalam konteks itu. Tapi saya yakin gitu ya, dengan data dan sebagainya yang tadi saya katakan ilmiah bisa menjadi tesis. Nah, kalau dikatakan Komnas HAM mengatakan pelanggaran HAM biasa, di sini juga disebutkan begitu. Tapi kemudian petunjuknya itu sebetulnya standar terminologinya gross human right violation. Sebetulnya di situ, gross human right violation. Jadi ini juga sangat penting dengan indikator-indikator. Kita tahu bahwa dalam konstitusi kita, dalam civil and political right, hak hidup itu dilindungi oleh konstitusi. Untuk tidak disiksa, no one shall be subjected to torture. Tapi melihat gambar-gambar di sini, kita nggak kuat. Apa yang dialami oleh 6 anak-anak ini. Padahal tidak bisa. Konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah. Ini terutama manusianya. Terakhir, so what?
buku penting ini menunjukkan sebetulnya, kalau tadi pembicara sebelumnya bicara tidak ada trust, tidak ada legitimasi. Lagi-lagi, saya sering mengingatkan kepada para politisi, partai politik, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan, presiden, wakil presiden, Anda menang, duduk menjadi anggota parlemen, menjadi presiden, ini halal atau tidak? Kalau tidak halal, tidak barokah. Dan akhirnya segala kebijakan-kebijakan hanya untuk menutupi satu, ditutupi yang lain, ditutupi yang lain. Nah ini persoalan. Ini pertanyaan berikutnya lagi juga, ada nggak komitmen presiden, political will dari presiden untuk menyelesaikan masalah ini? Karena banyak sekali masalah yang kemudian, saya nggak tahu tadi Pak Marwan buatkan tulisan pendek, resume, 2 halaman saja dengan font mungkin jangan 12, kalau biasanya kan kita pakai font 12 kalau tesis disertasi, ini fontnya yang besar kayak gitu. Tapi intinya, karena nanti kalau diserahkan dengan 352 halaman nggak dibaca. Kan saya nggak pernah baca, kayak gitu kan. Nggak dibaca. Apalagi membacanya kemudian tidak hanya ini Bu Budi, ini Bapak Budi. Tapi Iqra' bismi rabbika. Nah ini juga penting di dalam konteks ini. DPR kemana? Ya, parlemen di mana posisinya di dalam konteks ini. Jadi nanti mungkin bisa ditambah-tambahkan lagi. Nah, kalau negara, rezim tidak mau melanjutkan maka sangat bagus ini dibuka di open public, dibuka ke seluruh publik, dan kemudian nanti tinggal pertanyaannya, mau pengadilan negara atau pengadilan rakyat? Karena kedaulatan itu tetap ada di tangan rakyat. Penutup, ada adagium kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, selalu akan meninggalkan jejak. Anda hapus pun jejak itu, tetap meninggalkan jejak yang dihapus. Anda hapus lagi, tetap akan meninggalkan jejak yang dihapus, yang dihapus, yang dihapus. Jadi kita mau apa? Dialog non-violence, ya, seperti waktu itu HRS mengatakan sebetulnya sudah mengajak dialog. Anda bisa paham kalau ini berhubungan dengan HRS, ya, penembakan itu tanggal 7 Desember ya, tahun lalu, pengadilannya saja belum ya. Sementara yang HRS ditangkap tanggal minggu berikutnya sudah diputuskan oleh pengadilan. Nah ini juga ini ada apa? Kenapa begitu lambatnya di dalam konteks itu? Ya. Dan terakhir ingat jangan membuat skenario yang buruk. Dalam Quran disebutkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merekayasa, Allah membalas rekayasa, dan Allah lah sebaik-baik pembuat rekayasa. Bagi yang mencintai keadilan tetap harus optimis berjuang untuk mendapatkan keadilan ini. Alhamdulillah kita semua masih memiliki Rabb, kita buka pintu langit yang insya Allah akan memberikan petunjuk rahmatnya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.